Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi di sesi wawancara. Untuk kali ini saya bersama Bapak Jaya Andriawan Justin SPD. Beliau merupakan guru di SMK 7 Bone untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Siap. Baik, Bapak Jaya, ini kebetulan saya ada tugas dari program PPG Bahasa Inggris. Ada beberapa analisis masalah yang sudah diidentifikasi dan ini saya ingin meminta pendapat dari Bapak Jaya. Bagaimana Pak? Dengan senang hati, alhamdulillah saya bisa membantu. Oke, baik Pak Jaya. Pak Jaya, masalah-masalah yang kami sudah identifikasi diantaranya kurangnya motivasi siswa untuk belajar. Bagaimana dengan kondisi yang ada di SMK 7 Pak Jaya? Untuk melihat sekarang ini kondisi motivasi anak-anak mungkin akibatkan 2 tahun terakhir kita mengalami pandemi sehingga anak-anak mungkin belajar di rumah ada sedikit sindrom itu sehingga membuat anak-anak ketika bersekolah itu jiwanya, soulnya dia menggunakan. Jadi masih Mungkin masih mageran gitu. ya masih itu seperti itu menurut saya. Oh, gitu. Kemudian dikaitkan dengan literasi Pak Jaya. Ini juga kalau bisa dilihat sih kemampuan untuk membaca siswa itu masih kurang. Ya, sekarang kalau akhir-akhir ini beda ya dengan kita zaman dulu waktu sebelum negara Android menyerang gitu ya. Negara Android menyerang Oke. itu kita mungkin lebih senang membaca komik, baca buku, jadi itu akan terasa apalagi minat literasi kita. Beda sekarang Pak, sekarang anak-anak cuma nontonin video karena faktor pengaruh TikTok, YouTube, apa segala macam, jadi menggampangkan untuk visual yang dia lihat, gambar, video, sehingga itu yang gampang ya, bukan secara teks seperti itu. Kemudian Bapak Jaya, ini kadang kita kalau ngajar di dalam kelas siswa masih banyak yang fokus. Ini disebabkan karena faktor apa? Kurangan fokus ya banyak sih sebenarnya faktor yang mungkin karena pelajarannya yang tidak minat, minat mereka di pelajaran itu nggak ada, terus karena dalam tanda kutip gurunya mungkin terlalu boring gitu. Terus ada juga sih anak-anak yang mungkin karena faktor pengaruh dari luar, misalnya dia gara-gara ini dari ada yang panggilin temennya dari luar, dari melalui media sosial, media WhatsApp, grup apa segala macam, sehingga perhatian mereka itu nggak di dalam kelas seperti itu. Saya sih. Oke. Kemudian Pak Jaya, kemudian penting nggak sih kalau misalnya ada komunikasi antara guru, siswa dan orang tua, penting atau memang enggak? Oh, kalau seperti itu sangat penting Pak. Kita harus saling bersinergi antara guru, siswa dan bahkan sampai ke orang tua. Soalnya apa yang akan kita lakukan, kita kan sebagai guru juga mesti tahu latar belakang siswanya di keluarganya seperti apa. Jadi kita bisa seperti ini ngarahin siswanya seperti ini. Terus apa yang dilakukan oleh siswa di sekolah supaya orang tua juga paham, tahu ternyata anak saya seperti ini di sekolah. Jangan sampai ada perbedaan persepsi kalau orang tuanya menganggap anak saya baik, sabar di rumah, ternyata di sekolah beda gitu. Jadi supaya ada saling sinergitas ya, kita harus saling berkomunikasi lah antara wali kelas dengan orang tua dengan membuatkan grup WhatsApp seperti itu, sehingga informasi-informasi yang disampaikan itu agak lebih gampang seperti itu. Nah, apakah itu memang terjadi Pak Jaya secara general atau memang hanya sebagian kecil dari orang tua, bahkan siswa dengan guru, orang tua dengan guru, atau bahkan siswa sendiri dengan orang tuanya, apakah memang terjadi komunikasi yang baik? Tentu saja Secara umum ini, kalau dilihat secara umum sih, kalau sekarang ada juga sih beberapa, tapi nggak semuanya Pak. Ada juga sih beberapa orang tua yang mungkin karena dia berpikir saya cuma cari uang, saya cuma cari ini rezeki untuk menyekolahkan, jadi mereka untuk
ngerangkul keluarga di rumah atau komunikasi dengan anak itu agak kurang seperti itu. Pokoknya cari nafkah saja fokusnya ya. cuma itu, nyari duit, nyari apa segala macam, sehingga anak merasa tidak ada tidak ada kasih sayang orang tua di situ. Itulah yang kadang membuat anak-anak itu kehilangan arah seperti itu di sekolah. Jadi nggak semuanya sih, tapi sekarang kita mesti merumuskan atau mencari formulasi apa sih yang bagus untuk melakukan hal tersebut supaya lebih sinergitas antara kekeluargaan dengan sekolah dengan siswa itu agak lebih terbangun seperti itu. Ya. Kemudian Pak Jaya, kalau misalnya di dalam kelas itu pembelajaran itu masih secara konvensional atau sudah ada pembaharuan pengetahuan? Kalau sekarang sih dengan kita ini kurikulum Merdeka Belajar, kita diharapkan dan diwajibkan untuk mengupgrade, mengupskilling pembelajaran kita sebagai guru ke siswa, karena melihat sekarang juga apalagi ilmu teknologi semakin canggih, itu haruslah kita pergunakan. Jangan sampai gara-gara teknologi ini mengarahkan siswa kita ke arah yang negatif. Karena kalau kita mau melarang siswa untuk menggunakan teknologi sekarang sudah tidak bisa, Pak. Tidak mungkin lagi seperti itu. Sehubungan dengan teknologi informasi, apakah siswa memang menggunakan aplikasi atau gadget teknologi untuk belajar? Iya, Pak, betul. Kita mesti kolaborasikan itu antara media pembelajaran dengan teknologi yang ada, supaya karena kita tadi kan sebenarnya saya bilang di awal bahwa karena serangan teknologi ini sehingga misalnya minat baca anak kurang. Jadi kita carikan solusi supaya bagaimana anak bisa paham dengan materi untuk pembelajaran, yang melalui kita membuatkan video-video pembelajaran atau dari gadgetnya atau melalui YouTube seperti itu. Jadi apakah ketika kita melibatkan teknologi dalam pembelajaran, apakah mereka bisa atau mampu? Enggak. Saya rasa itu untuk di zaman sekarang itu sangat mampu sih, Pak, untuk bisa diterima oleh siswa untuk dari segi ilmunya. Ya, kalau saya seperti itu. Nah, Pak Jaya, ada apa sih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill itu? Nah, apabila diterapkan ke siswa, apakah mereka mampu menganalisis atau menyelesaikan soal-soal HOTS atau enggak? Tergantung sih, Pak. Kalau secara umum tergantung sih dari siswanya, Pak. Kalau masalah HOTS, secara general, apakah general itu dari persentase sih? Ya, kalau kita lihat secara umum di sekolah kita yang terjadi itu masih di bawah 50%, Pak. Jadi mungkin cenderung lower ya. No lower juga sih, Pak. Medium lah. Tapi untuk higher itu agak tidak butuh lagi, Pak. Ya, kalau kita lihat secara umum di sekolah kita yang terjadi itu masih di bawah 50%, Pak. Jadi mungkin cenderung lower ya. No lower juga sih, Pak. Medium lah. Tapi untuk higher itu agak butuh lagi, Pak. Usaha khusus lah untuk ke arah situ. Itu saja mungkin. Ya, siap. Terima kasih atas waktunya Pak Jaya. Sama-sama, Pak. Menemani saya melakukan wawancara. Senang hati saya bisa membantu Pak Dedi. Terima kasih kembali. Baik teman-teman, terima kasih dari wawancara saya bersama Bapak Jaya Antiawan Justin, SPD yang diambil dulu sejarah di SMK 7 Bone. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.